Baik, sekarang kita masuk ke pembagian hulu menurut isinya. Berdasarkan isinya, hukum dibedakan jadi dua. Ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat hukum yang mengatur hubungan antara kepentingan pribadi. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan yang menyangkut kepentingan umum atau negara. Antara hukum publik dengan hukum privat ini sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Karena secara tegas satu sama lainnya ada hubungan, ya, dalam masyarakat yang dikatakan termasuk hubungan hukum privat dan hukum publik. Hukum privat contohnya apa? Ada hukum perdata, ada hukum dagang, hukum antar tata hukum, dan hukum perdata internasional. Sedangkan hukum publik ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Kemudian menurut sifatnya, ada hukum imperatif dan ada hukum fakultatif. Hukum imperatif ini aturan hukum yang mengikat, memaksa. Artinya apa? Setiap orang dalam keadaan bagaimanapun harus mematuhi aturan hukum itu. Sementara hukum fakultatif, dia aturan hukum yang sifatnya hanya lengkap. Artinya aturan hukum ini masih bisa kita simpangi, masih bisa tidak kita ikuti. Bagaimana cara kita menyimpanginya? Kita buat aturan hukum sendiri. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau hukum imperatif, ya, saya ambil contoh di dalam hukum perdata. Karena kalau hukum pidana pada dasarnya semuanya imperatif. Di dalam hukum perdata ada yang imperatif, ada yang fakultatif. Yang imperatif seperti apa misalnya? Kita lihat ketentuan pasal 13, 20, 32 KUH Perdata. Di sana hanya dikatakan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi objek persetujuan. Jadi di luar ketentuan barang ini nggak boleh. Barang apa yang nggak boleh? Misalnya barang narkotika, barang psikotropika, barang hasil curian, barang hasil penyelundupan. Ini nggak boleh dijadikan objek dalam persetujuan. Sementara yang fakultatif apa contohnya? Saya ambil contoh pasal 1477. 1477 ini mengatur tentang penyerahan dalam perjanjian jual beli. Di dalam 1477 dikatakan bahwa penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak diadakan persetujuan lain. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya saya jual barang nih di ruangan ini sama Anda, saya katakan barangnya ada di rumah saya, perjanjiannya terjadi di ruangan ini, berarti oke, perjanjiannya, maka Anda ngambil barangnya di rumah saya. Ini ketentuan undang-undang. Tapi ketentuan ini masih boleh tidak kita ikuti, boleh kita simpangi. Bagaimana caranya? Kita buat aturan hukum sendiri. Yang seperti apa aturan hukum yang kita buat? Anda minta barangnya diantar ke rumah Anda. Ya, saya sepakat ya, berarti ketentuan undang-undang tidak kita pergunakan. Yang kita pergunakan adalah ketentuan yang kita buat sendiri. Ini namanya hukum fakultatif. Kemudian pembagian hukum menurut pemeliharaan atau mempertahankan. Ada hukum material, ada hukum formil. Hukum material apa? Hukum yang mengatur isi daripada hubungan-hubungan hukum. Jadi kalau kita sudah bicara hukum material adalah kita bicara isi aturan hukum. Kita bicara tentang pasal-pasal dalam peraturan hukum. Tapi kalau kita sudah bicara hukum formil, kita bicara tentang bagaimana cara mempertahankan, menegakkan aturan hukum material itu sendiri. Yang seperti apa misalnya? Kita bicara 362 nih hukum material. 362 isinya barang siapa mengambil barang orang lain tanpa hak dikenakan sanksi hukum sampai maksimal 5 tahun. Tentang pencurian. Ini hukum material isinya. Hukum formilnya seperti apa? Siapapun yang melakukan pencurian akan dikenakan sanksi hukum maksimal sampai 5 tahun. Ini kita bicara tentang hukum formilnya. Ya. Jadi hukum formil mengatur bagaimana cara memelihara, mempertahankan hukum material itu sendiri. 362 tentang pencurian. Bagaimana cara memelihara, mempertahankannya? Ya, siapapun yang melakukan pencurian akan dikenakan sanksi maksimal sampai 5 tahun. Kemudian pembagian hukum menurut wujudnya.
menurut wujudnya dibedakan jadi dua, ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Hukum objektif itu hukum yang ada dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap orang tertentu saja. Jadi aturan hukumnya sikap umum, berlaku untuk semua orang. Misalnya apa? Kalau setiap orang yang mau buat perjanjian itu harus tunduk pada pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Berarti 1320 adalah hukum objektif. Hukum subjektifnya yang seperti apa? Ya. Dari hubungan hukum yang dibuat, perjanjian yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban. Ya. Perjanjian itu muncul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh orang yang mau membuat perjanjian. Ini dinamakan hukum subjektifnya. Hukum yang muncul dari hukum objektif. Hukum objektif bicara tentang 1320 syarat perjanjian, hukum subjektifnya bicara tentang akibat dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian tadi, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya dibedakan jadi empat. Ya, hukum nasional, internasional, asing, dan gereja. Hukum nasional apa? Kita bicara hukum yang berlaku pada suatu wilayah negara tertentu. Kita bicara Indonesia, berarti semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum nasional. Ius constitutum, hukum positif. Hukum internasional apa? Hukum yang berlaku di wilayah negara, berbagai negara. Ya. Artinya aturan hukum itu mengikat beberapa negara. Hukum asing apa? Hukum yang berlaku ya di negara asing, di negara lain. Sedangkan hukum gereja adalah kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk jamaatnya, untuk anggota jamaatnya. Nah, hukum gereja ini antara gereja satu dengan gereja yang lain berbeda-beda. Karena hukum gereja itu sendiri hanya mengikat anggota jamaat dari gereja yang bersangkutan. Kemudian menurut waktu berlakunya, dikenal ada tiga, ada ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum, dan hukum alam. Ius constitutum, hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang. Kita bicara Indonesia, semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang namanya ius constitutum atau hukum positif. Sedangkan yang ius constitutum tuendumnya adalah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan berlaku pada masa yang akan datang. Berarti yang ius constituendum ini masih dalam bentuk rancangan, konsep, ide. Ya. Sementara hukum alam ini hukum yang sifatnya sangat universal. Hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dan berlakunya dimanapun dan terhadap siapapun. Ya. Misalnya, pada dasarnya setiap orang itu ingin kawin. Ini hukum alam ini. Ya. Dimanapun ketentuan itu sama. Berlaku untuk setiap orang. Kemudian yang ke-8, pembagian menurut bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan jadi dua. Ada hukum tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Yang tertulis artinya tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang tertulis dibedakan jadi dua nanti. Ada tertulis terkodifikasi, ada tertulis tidak terkodifikasi. Apa yang maksud dengan tertulis terkodifikasi? Artinya aturan hukum itu ada pembukuan jenis-jenis hukum tertentu ke dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Ketentuan hukum tertulis terkodifikasi kita mengenal hanya ada 3 macam, yaitu kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang hukum perdata, dan kitab undang-undang hukum pidana. Di luar ketentuan 3 hukum ini, yang tertulis berarti masuk dalam kategori hukum tertulis tidak terkodifikasi. Kemudian yang hukum tidak tertulis apa? Hukum yang hidup di dalam masyarakat. Walaupun dia tidak tertulis, tetapi aturan hukum itu dipatuhi.
oleh masyarakat dalam pergaulan hukumnya. Dan yang ke-9 ada berdasarkan penerapannya, ada hukum in abstrakto, ada hukum in concreto. Kalau abstrakto, aturan hukum itu belum diimplementasikan, belum diterapkan oleh pengadilan. Tapi kalau yang sudah in concreto, aturan hukum itu sudah diterapkan, sudah dijadikan oleh hakim pengadilan sebagai dasar untuk memutuskan suatu sengketa. Ini namanya hukum in concreto dan in abstracto. Demikian ini yang dimaksud dengan pembagian hukum.